Silakan kepada Sofia, Gila, dimulai presentasinya. Ya. Pahami Islam sebagai pilihan agama. Boleh di next nih. Kelompok ini terdiri dari Safia, Citra, sama Akilah Nikopa. Lanjut nih. Materi yang pertama yaitu Islam agama tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah menurut bahasa. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fil wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan nabi-nabi dalam Islam. Pengertian tauhid juga diartikan sebagai sikap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dan tidak memiliki kekurangan apapun. Kata tauhid ini bisa dilihat dari kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Niko. Tujuan dari mempelajari ilmu tauhid yaitu yang pertama, dapat menjadikan setiap umat Islam sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kejiwaan setiap umat Islam yang melakukannya. Berikutnya, sebagai upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Terus, yang keempat, ada meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Yang kelima, ada dapat terhindar dari akidah-akidah lain yang membuat kita berkelok arah dari kebenaran yang diajarkan dalam agama Islam. Yang keenam, yang terakhir ada meyakinkan keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Boleh dilihat berikutnya nih kok. Jenis-jenis tauhid itu ada 3. Yang pertama itu ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menyatakan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala dan mereka sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada Quran surat Al-Mu'minun. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan baik yang zahir maupun batin. Itu artinya Anda beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah dengan benar dan tidak sekutu baginya, sehingga hal ini menjadikan manusia menjadi tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran. Tauhid al-asma wa sifat yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya. Dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW mempelajari tauhid jenis ini artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak atau mutlak, dan mentauhidkan kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewangan, tatil atau penolakan, dan kayif penggambaran dan tasybih penyerupakan sebagaimana Penyelewengan. ditegaskan dalam Allah pada Quran surat At-Toha.
Terus ada manfaat dari mempelajari tauhid, yaitu dapat memerdekakan umat manusia dari segala perbudakan dan penghambatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tauhid dapat membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, arah hidup yang jelas dan tidak mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada tauhid dapat memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada tauhid segala pondasi manusia dalam menjalani perintah dan menjauhi segala larangannya sebagai hamba yang mulia untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Yang kelima ada sebagai sumber dan motivator pembuatan kebijakan dan keutamaan. Yang keenam ada mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan dan kegoncangan hidup yang menyesatkan. Berikutnya dilanjut sama Safia. Untuk materi selanjutnya yaitu Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita lihat dari surat Ali Imran ayat 19 yang ada artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Makna dari surat Ali Imran ayat 19 ini yaitu nomor 1, ada ayat ini ditunjukkan kepada manusia agar mereka mengetahui dan memahami bahwa Islam adalah agama yang diakui oleh Tuhan semesta alam sebagai agama di sisinya. Yang kedua, ayat ini menerangkan bahwa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad adalah untuk memberikan dan menghasilkan kesejahteraan. Yang ketiga, ayat ini menerangkan sebuah prinsip bahwa setiap manusia yang menganut agama Islam pasti akan mendapatkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Yang keempat, ayat ini menjelaskan prinsip arti dan makna dari sejahtera dapat didefinisikan sebagai satu bentuk situasi yang mampu membentuk kegembiraan hati dan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, pada ayat ini secara jelas menerangkan prinsip bahwa agama Islam adalah agama yang mampu menghasilkan kekayaan dan kemewahan. Selanjutnya. Agama Islam yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Makna dari Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Terdapat dari surat Al-Anbiya ayat 107 yaitu dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, bukti Islam adalah agama rahmatan lil alamin dapat dilihat dalam muatan-muatan yang ada pada ilmu pengetahuan sains dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya operasi gabungan antara sinergitas antara Al-Quran dengan alam semesta. Terdapat juga 3 ciri-ciri Islam lil alamin, yaitu yang pertama memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua, tidak eniosi dalam beragama. Dan yang terakhir, hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tindakan. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh sikap yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Yang pertama, memiliki pengetahuan luas adalah suatu hal penting yang harus dikuasai supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umatnya agar terus belajar, membaca dan mencari ilmu. Yang kedua, menjaga sopan santun dalam ucapan dan tindakan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada umatnya kebaikan yang diucap atau diperbuat akan mendapat balasan sesuai yang dilakukan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara sesama manusia, menjaga kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati adalah contoh dari sikap rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan setiap umatnya untuk selalu menjaga hubungan baik sesama muslim maupun antara umat beragama tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, peduli dan menolong sesama. Peduli dan menolong sesama merupakan wujud dari kasih sayang dalam prinsip dari rahmatan lil alamin, sebab Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik
dan tanpa melihat latar belakangnya. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan hidup. Konsep rahmatan lil alamin juga mencangkup tanggung jawab manusia atas alam dan lingkungannya. Menjaga lingkungan dari berbagai hal yang dapat merusak adalah salah satu wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berikut cara mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang pertama itu menerapkan sifat toleransi. Hal ini pada rahmatan lil alamin karena agar menciptakan kedamaian. Yang kedua, menjauhi sifat diskriminatif. Sikap ini harus dihindari karena sikap ini dapat memiliki kebencian dan tidak adilan. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Sikap ini diajarkan Nabi Muhammad yang selalu mengajarkan kasih sayang, bahkan di setiap dakwahnya beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal kecil seperti ini, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya berarti kita menyayangi lingkungan dan habium minal alam. Selanjutnya, memahami konsep Islam rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tugas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam atau la ikraha fid-din. Namun, dalam konteks ini, kehidupan sosial Islam sungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang menerjemahkan operasionalnya secara detail atau komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Selanjutnya, materi terakhir dilanjut oleh Akila Niko. Oke, baik. Terima kasih, Safia. Di sini saya akan menjelaskan Islam merupakan kesatuan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu akidah. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau disebut aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya, karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ibadah. Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Kholik. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, serta untuk memperoleh keridoannya dengan menjalankan titahnya sebagai Rabbul Alamin. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya melayani patuh dan tunduk, sedangkan menurut terminologis ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Amin syukuri. Oke, selanjutnya ada akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan pemaksaan.
Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Selanjutnya, di sini ada muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia yang lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal yang mengembangkan harta benda. Muamalah merupakan cabang ilmu syariah dalam cangkupan ilmu fikih. Sedangkan muamalah mempunyai banyak cabang, di antaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek, yaitu aspek adabiyah dan madaniyah. Oke, terima kasih semuanya. Kita buka 4 pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya dan berdiskusi bareng, silahkan ya. Kita buka 4 pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya. Oke. Boleh namanya siapa? Haikal. Oke. Apa Haikal pertanyaannya? Haikal dari kelompok berapa, Haikal? Maaf. Dari kelompok 11. Oke. Boleh ya? Oke, boleh sekarang. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Islam rahmatul lil alamin? Rahmatan lil alamin. Oke, izin jawab ya Haikal. Di sini kita harus yakin. Sebelumnya kita tampung dulu ya pertanyaannya Haikal. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mau tanya dong, Niko. Boleh. Siapa namanya? Dari kelompok mana? Agil dari kelompok 2. Oke, silahkan Agil. Habis Kalau nih boleh, saya Niko. Oke, kalau Agil. boleh tahu, ya pertanyaannya kalau boleh tahu agama Tauhid itu dibawa oleh Nabi siapa? Oke, terima kasih Agil. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya, Saya boleh bertanya Niko boleh Fahri. Dari kelompok mana? dari kelompok 1 kalau nggak salah ya. Ya kelompok Oke, 1. oke. Mau Ntar ya tanya. biar kita baca dulu. Tadi kok lupa ya. Oh ya ini. Bagaimana hubungan antara akidah dengan ibadah dan akhlak manusia? Ya itu dah. Oke, baik. Terima kasih Fahri. Iya Di sini Niko sama-sama. satu lagi, ada yang mau bertanya? Aku Niko, aku Abid Oke, Abid dari kelompok apa? dari kelompok 10. Oke, kelompok 10 Habib. Oke, Ya, silakan. ya, mengapa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah gitu. Oke, baik. Terima kasih Habib. Ya, sama-sama.
Teman silakan di yang suka ada ya, di yang lain. Ada. Mohon izin jawab pertanyaan dari Haikal kelompok 11 ya. Di sini pertanyaannya tadi mengapa apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin ya. Jawabannya, kita harus yakin bahwa umat Islam bisa unggul, bisa mulia, dan bisa menang hanya ketika umat Islam benar-benar berpijak dan mengindahkan tuntunan Allah. Umat Islam tidak akan unggul ketika mereka lebih mengedepankan dorongan nafsu dan amarah. Itu jawabannya. Oke, baik, makasih. Oke, terima kasih Aikal. Saya mau jawab pertanyaan dari Agil, yaitu agama Tauhid dibawa oleh Nabi siapa? Mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran Tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Citra. Ya, sama-sama Gil. Oke, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Fahri, yaitu kelompok 1 ya tadi. Di sini pertanyaannya bagaimana hubungan antara akidah dengan ibadah dan akhlak manusia? Eh, Jawabannya, dengan akhlak yang baik seseorang akan bisa memperkuat akidah dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Dengan itu, ia akan mampu Yang terhormat Dr. Kiai mengikutkan Haji Ahmad Zubaidi, Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA, ke Ketua akhlak yang mulia Komisi atau Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Yang Sudah terhormat terjawab ya, Ri? MAG, Terima kasih ya Niko semuanya untuk yang presentasi. Sama-sama Fahri. Oke, yang terakhir pertanyaannya dari Abid. Mau izin menjawab. Pertanyaannya itu ada, mengapa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan Maha mengetahui keadaan ciptaannya. Sehingga din al-Islam sebagai syariat atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia disesuaikan dengan keadaan hambanya. Makasih Safia. Oke, makasih ya, Biet. Udah Pak, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tuhan kita Silakan dilanjutkan. Nabi Agung Nabi Ya, masih jawab. Muhammad Mohon maaf Sallallahu saya lagi Alaihi bicara Wasallam juga. Teman-teman ya. yang nanti di Ya, kiamat saya menyimak kita sangat diskusinya. harapkan syafaat. Untuk kelompok 5 sudah selesai ya Pak presentasinya? Mana? Sudah selesai? Tidak ada lagi materinya? Pertanyaan? Sudah Pak, kelompok 5 sudah selesai untuk presentasinya. Oke, baik. Oke.